Pertambangan Angkatan 2024 akan menyampaikan materi tentang pertambangan emas dari hulu ke hilir. Selamat menyaksikan. Nama saya Abdul Rahman Al-Warasah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian industri pertambangan emas. Kita bisa lihat sendiri, industri pertambangan emas adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam berupa logam, emas yang ada di dalam bumi. Emas yang merupakan salah satu komoditas mineral berharga banyak digunakan dalam berbagai sektor seperti perhiasan, lalu ada investasi, industri, elektronik, dan sektor keuangan sebagai aset yang dapat dipertukarkan atau disimpan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Maulana Bagas. Di sini saya akan memaparkan yang kedua, tahapan eksplorasi. Apa yang dimaksud dengan tahapan eksplorasi dalam kegiatan pertambangan? Baik, dikutip dari buku Manajemen Proyek Konstruksi Laode et al. Tahun 2023, tahap eksplorasi adalah salah satu tahapan dalam kegiatan penambangan yang dilakukan untuk mendapatkan dan memperoleh data berupa informasi secara detail mengenai lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan kuantitas dari sumber daya terukur dari mineral atau batu bara di lokasi penyelidikan. Lantas, apa saja tahapan dari eksplorasi? Terdapat 4 tahapan eksplorasi sebagai berikut. Yang pertama, tahapan rancangan eksplorasi. Dan yang kedua, tahapan eksplorasi tinjau. Dan yang ketiga, tahapan eksplorasi rinci tingkat taktis. Dan yang keempat, tahapan evaluasi dan pra-produksi. Jadi, apa yang dimaksud dengan tahapan eksplorasi dalam kegiatan pertambangan? Eksplorasi pertambangan adalah kegiatan untuk mempelajari wilayah yang diharapkan berpotensi menghasilkan sumber daya alam tertentu. 3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarwani. Di sini saya akan menjelaskan penentuan sumber daya dan cadangan. Penentuan sumber daya dan cadangan di tambang emas adalah proses penting yang memastikan kelayakan teknis dan ekonomi suatu proyek tambang. Sumber daya klasifikasi menjadi terukur, tertunjuk, dan terduga, sedangkan cadangan dibagi menjadi terbukti dan terkira. Metode utama penentuan sumber daya meliputi geostatika seperti kriging dan variogram, menggunakan software pemodelan Survex, Miniscat, Micromine. Estimasi blok berdasarkan data pengeboran, sampling dan analisis geokimia dengan teknik seperti channel sampling. Penentuan cadangan melibatkan pemodelan blok 3D, perhitungan dengan mempertimbangkan faktor dilusi dan cut-off grade, serta analisis ekonomi untuk memastikan kelayakan proyek. Studi kelayakan mencakup aspek teknis dan finansial. Studi kasus dari tambang emas di Indonesia seperti tambang emas Greg menunjukkan menggunakan metode ini dan tantangan yang dihadapi. Metode yang akurat dan sesuai standar membantu dalam perencanaan tambang dan keputusan strategis. 2, 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kelayakan proyek. Di sini terdapat beberapa tahapan kegiatan. Enggak perkenalan. 3. Baik, perkenalkan, nama saya Alika Pradana Fatahila. Di sini saya akan menjelaskan analisis kelayakan proyek. Di sini terdapat beberapa tahapan kegiatan usaha yang dilakukan, dimulai dari tahap eksplorasi, penambangan, hingga kegiatan pasca tambang. Proyek penambangan merupakan bagian inti
dalam kegiatan usaha pertambangan. Di dalamnya terdapat kegiatan untuk memproduksi barang tambang pada suatu titik lokasi penambangan dengan didahului adanya analisis teknis terkait jumlah kandungan dari barang tambang dan kualitas dari barang tambang yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana penambangan pada lokasi dianggap potensial. Proyek penambangan dapat dikategorikan sebagai sebuah investasi dan dibutuhkan modal awal investasi. Untuk proyek penambang dapat dinilai kelayakannya secara finansial dari kegiatan penambangan yang akan dilakukan. 3. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat. Saya di sini akan menjelaskan tentang perizinan dan regulasi. Perizinan dan regulasi tambang emas di Indonesia. Pertama, landasan hukum. UU nomor 4 tahun 2009 Minerba dan UU nomor 3 tahun 2020 mengatur tentang pengelolaan tambang, izin dan kewajiban perusahaan serta reklamasi. 2. Jenis perizinan. Jenis perizinan ada 4, yaitu IUP, IUPK, IUPR, KK. IUP untuk kegiatan eksplorasi dan produksi. IUPK diberikan untuk wilayah tambang khusus. IUPR untuk tambang skala kecil oleh masyarakat. KK kontrak khusus antar pemerintah dan perusahaan. Nomor 3, proses izin. Proses izin terbagi menjadi 3, yaitu eksplorasi, produksi, dan AMDAL. Eksplorasi, penelitian potensi tambang. Produksi, ekstraksi emas setelah izin eksplorasi berhasil. AMDAL, analisis dampak lingkungan wajib. Yang keempat, kewajiban dan pengawasan. Pajak, royalti, pembayaran kepada pemerintah, reklamasi, pemulihan lingkungan pasca tambang, pelaporan berkala data produksi dan lingkungan. 5. Sanksi. Sanksi yang diberikan adalah denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum jika melanggar aturan. Yang keenam, pengelolaan dalam negeri. Pengelolaan dalam negeri mewajibkan melakukan pemurnian di dalam negeri sebelum diekspor keluar. Perkenalkan, nama saya Azil Christian Abibayu. Di sini saya akan memaparkan tentang pembiayaan proyek pertambangan. Pembiayaan proyek pertambangan adalah proses pengadaan dana yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan proyek pertambangan. Ini melibatkan berbagai sumber dan metode untuk memastikan proyek dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Ada beberapa sumber dana, yaitu yang pertama, investasi asing, dana dari investor asing yang tertarik pada potensi pertambangan di Indonesia. Yang kedua, ada pembiayaan bank, pinjaman dari bank atau institusi keuangan lainnya. Selanjutnya dari modal sendiri, ada pendanaan dari keuntungan operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Proyek-proyek yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan untuk membiayai infrastruktur. 3. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagus Aprianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap praproduksi. Tahap praproduksi perencanaan tambang emas dari hulu ke hilir. Yang pertama, ada eksplorasi dan penilaian sumber daya. Memulai dengan survei geologi yang mendalam di area yang sudah diidentifikasi sebagai prospek emas. Prospek eksplorasi ini meliputi kegiatan seperti pengeboran, pengambilan sampel, analisis laboratorium untuk mengukur kadar emas dalam biji. Yang kedua, ada studi kelayakan. Setelah data eksplorasi terkumpul, melanjutkan dengan studi kelayakan untuk mengevaluasi apakah proyek penambangan emas ini dapat dilaksanakan dengan menguntungkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti teknis, ekonomis, dan lingkungan. Selanjutnya ada perencanaan tambang dan pengolahan biji. Merancang sistem penambangan dan fasilitas pengolahan biji emas berdasarkan hasil studi kelayakan. Hal ini meliputi perencanaan metode penambangan dan perencanaan pabrik pengolahan.
Selanjutnya ada studi dampak lingkungan dan sosial. Melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial terkait dengan rencana penambangan dan pengolahan biji emas. Ini melibatkan analisis dampak lingkungan atau AMDA serta analisis dampak sosial. Selanjutnya ada perizinan dan kepatuhan. Mengurus semua perizinan yang diperlukan untuk memulai kegiatan penambangan dan pengolahan emas. Ini termasuk izin lingkungan AMDA, izin eksploitasi, izin pengolahan limbah, dan izin pengolahan lahan. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur. Memulai pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penambangan dan pengolahan ini meliputi jalan akses, fasilitas pengolahan biji, dan fasilitas pendukung. Selanjutnya ada pengadaan peralatan dan mobilisasi sumber daya. Melakukan pengadaan peralatan tambang seperti ekskavator, dump truck, dan alat berat lainnya yang dibutuhkan untuk penambangan. Selain itu, mereka juga memobilisasi tenaga kerja dan personel yang terlatih untuk melaksanakan operasional tambang. Selanjutnya ada manajemen keuangan dan investasi. Mengatur pembiayaan untuk proyek tambang, baik melalui modal sendiri, pinjaman, atau investor. Biaya untuk eksplorasi, pembangunan, infrastruktur, pembelian peralatan, dan operasional harus diperhitungkan secara rinci. Selanjutnya ada kesiapan operasional dan pelatihan. Sebelum memulai operasi tambang, memastikan bahwa semua sistem dan prosedur operasional telah siap. Ini termaksud pelatihan teknis untuk tenaga kerja, pengujian, peralatan, dan simulasi proses penambangan serta pengolahan biji emas. Serta yang terakhir ada peluncuran produksi. Memulai produksi biji emas dari tambang yang telah disiapkan dan mulai mengirimkan biji emas ke pabrik pengolahan untuk diekstraksi menjadi emas murni. 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cika Azura Maharani. Di sini saya akan menjelaskan metode penambangan terbuka atau open pit. Dinamakan sebagai open pit mining karena metode penambangan ini dilakukan langsung pada permukaan areal tambang. Namun lapisan tanah penutup atau overburden harus digali terlebih dahulu dan dipindahkan untuk mendapatkan mineral atau bahan galiannya. Biaya penambangan terbuka ini relatif lebih murah dibanding dengan tambang bawah tanah. Perlu diingat bahwa sebelum memutuskan untuk menggunakan metode penambangan terbuka, harus dilakukan proses observasi dan riset yang mendalam. Perusahaan pertambangan akan meledakan suatu daerah batuan yang telah dipilih dengan tujuan untuk mengekspor biji mineral yang dikandung di dalam daerah tersebut. Setelah terjadi peledakan, akan tercipta areal kawah yang besar dan juga menyebabkan munculnya sejumlah besar puing-puing. Langkah selanjutnya dari metode ini adalah mengumpulkan batu blasted yang muncul akibat peledakan yang telah dilakukan sebelumnya. Setelahnya akan dilakukan teknik ekstraksi biji untuk memisahkan mineral emas yang dikandung dari sisa batuan lainnya. Metode penambangan terbuka ini sangat ideal dilakukan untuk mengekstraksi emas yang diduga tertanam pada batuan di sekitar permukaan tanah. Setelah peledakan, emas yang ada di sekitar permukaan tanah tersebut akan muncul ke permukaan dengan sendirinya dan kemudian proses pemisahan akan dapat dilakukan. Baik, perkenalkan, nama saya Ifka Axel Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penambangan bawah tanah yang biasa kita sebut juga underground mining. Jadi metode penambangan bawah tanah adalah salah satu teknik penambangan yang digunakan untuk mengekstraksi mineral atau bahan tambang yang berada di bawah permukaan bumi, biasanya pada kedalaman yang cukup dalam. Metode ini dipilih ketika endapan biji tidak dapat diambil secara efisien melalui penambangan terbuka atau jika lokasi biji terlalu dalam dan tidak layak secara ekonomis untuk dilakukan penambangan terbuka. Jadi seperti yang kita tahu, ada PT Freeport yang awalnya membuka open pit, tapi karena biji tambangnya udah terlalu dalam, jadi sekarang memakai metode underground mine. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa metode.
ada 5 metode. Yang pertama ada metode room and pillar atau ruangan dan pilar. Metode ini digunakan untuk tambang yang memiliki biji dengan lapisan yang relatif lebar. Pada metode ini, area tambang dibagi menjadi ruangan-ruangan besar yang dikelilingi oleh pilar-pilar biji yang tetap untuk mendukung stabilitas terowongan dan menghindari keruntuhan. Yang kedua, ada metode cut and fill. Metode ini digunakan pada deposit biji yang lebih sempit dan terletak di bawah permukaan. Setelah biji diambil dari satu lapisan ruang kosong, diisi kembali dengan material penyangga seperti tiling atau batuan hancur untuk memastikan stabilitas area tambang. Teknik ini cocok untuk penambangan deposit yang lebih dalam dan lebih kecil. Yang ketiga, ada metode sublevel stopping. Pada metode ini, biji diekstraksi melalui terowongan yang dibangun di beberapa tingkat vertikal. Setiap tingkat dilubangi untuk mengekspos biji yang kemudian diambil dan diangkut ke atas. Setelah mengambil biji, bagian terowongan yang kosong akan runtuh atau dipenuhi dengan material penyangga. Yang keempat ada metode shrinkage stopping. Metode ini digunakan pada deposit biji yang besar dan dalam. Ketika biji diambil dari suatu zona, ruang yang kosong dibiarkan dan material yang diambil tidak langsung dipindahkan. Sebagai gantinya, ruang kosong itu akan menyusut dan memberikan ruang untuk penambangan lebih lanjut. Yang terakhir atau yang kelima ada metode blind shaft. Dalam metode ini, sebuah shaft atau lubang vertikal dibuat tanpa mengetahui sepenuhnya lokasi cadangan biji. Biasanya metode ini digunakan jika lokasi biji tersembunyi di kedalaman tertentu dan tidak dapat dipastikan melalui eksplorasi permukaan. Baik, perkenalkan nama saya Dika Adiastadipta. Di sini saya akan menjelaskan manajemen operasi tambang. Terdapat elemen-elemen penting dalam manajemen operasi tambang. Yang pertama, perencanaan dan efisiensi operasional. Manajemen operasi tambang emas dimulai dengan perencanaan yang matang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Perencanaan ini melibatkan pengaturan sumber daya, jadwal penambangan, dan metode yang akan digunakan, seperti metode tambang, terbuka, atau bawah tanah. Yang kedua, pengolahan lingkungan. Kegiatan tambang emas dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Oleh karena itu, pengolahan lingkungan sangat penting dalam manajemen operasi tambang emas. Dengan fokus pada pengolahan limbah, pengendalian emisi, dan rehabilitasi lahan pasca tambang. Yang ketiga, analisis ekonomi dan resiko. Manajemen keuangan dan analisis resiko adalah bagian penting dalam pengolahan tambang emas, terutama karena harga emas yang sangat fluktuatif. Analisis ini mencakup manajemen anggaran, pengendalian biaya, serta mitigasi resiko finansial dan operasional. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Ezra Watulaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang primary crushing. Primary crushing adalah langkah pertama dalam proses pengolahan material yang berarti mereduksi ukuran bongkah besar menjadi ukuran yang lebih kecil tetapi masih cukup besar untuk diangkut dan diproses lebih lanjut. Dan alat-alat yang digunakan yaitu jaw crusher, merupakan alat penekan atau compression yang paling efektif digunakan untuk batuan sedimen sampai batuan keras seperti granit atau basalt. Jaw crusher dapat mengurangi besar butiran pada tingkat pertama dan ukuran material yang dapat dipecah tergantung pada feed opening dan kekerasan batuan yang akan dipecah. Dan seterusnya ada gravatory crusher. Gravatory crusher ini beroperasi dengan kisaran dan bagian pecah berbentuk konis, membuatnya disebut juga cone crusher. Gravatory crusher mirip dengan jaw crusher, namun bedanya terletak pada cara pemberian tekanan
di mana untuk gravitatory pressure tekanannya yang diberikan dari arah atas. 3. Perkenalkan, nama saya Fakih Abdul Sabir. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghancuran dan penggilingan. Pada proses pertambangan terdapat proses penghancuran dan penggilingan yang bertujuan untuk memperkecil biji agar biji lebih mudah diekstraksi. Penghancuran crushing. Tahap ini memecahkan biji yang telah diangkut dari area tambang menjadi ukuran yang lebih kecil menggunakan alat seperti jaw crusher dan cone crusher. Tahapan ini dapat berlangsung beberapa kali tergantung dengan kekerasan biji dan ukuran yang diinginkan. Tujuannya adalah mengurangi ukuran material agar lebih mudah diolah pada tahap berikutnya. Lalu penggilingan atau grinding. Setelah penghancuran, material digiling untuk menghasilkan partikel yang lebih halus menggunakan bahan mill atau SAG mill. Tahap ini memakan energi terbesar dalam pengolahan mineral dan bertujuan untuk mencapai ukuran partikel yang memungkinkan pemisahan material bernilai dari pengotor, sehingga meningkatkan efisiensi ekstraksi mineral. 2, 3. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Haji Rebrara. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsentrasi mineral. Konsentrasi mineral adalah proses untuk meningkatkan kadar mineral berharga dalam bahan galian dengan memisahkan mineral tersebut dari material pengotor. Proses ini penting dalam industri pertambangan untuk menghasilkan konsentrat bernilai ekonomi lebih tinggi. Konsentrasi mineral emas tak penting dalam industri pertambangan emas karena proses ini berpengaruh langsung pada hasil produksi dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Penggunaan teknologi yang tepat dan pemahaman terhadap sifat biji emas sangat penting untuk mengoptimalkan hasil dari proses konsentrasi ini. Perkenalkan, nama saya Igede Raditya Suryanata. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengolahan lanjutan. Jadi, pengolahan lanjutan dalam motif pertambangan adalah serangkaian proses yang dilakukan setelah bahan tambang diekstraksi untuk mengolahnya menjadi produk yang lebih bernilai atau memenuhi standar kualitas tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan nilai dari material yang diperoleh dari tambang, memisahkan mineral berharga dari material sampingan atau pengganggu, dan meminimalkan dampak lingkungannya. Jadi di sini saya mengambil contoh tahap proses pengolahan lanjutan dalam tambang emas. Jadi tahap pertama adalah menemukan deposit. Proses dimulai dengan mencari lokasi endapan emas menggunakan peta geologi dan analisis karakteristik batuan permukaan untuk mendeteksi potensi emas. Yang kedua, menganalisis area yang menjanjikan. Lokasi potensial yang ditemukan di analisis lebih lanjut dengan teknik penginderaan jauh, geofisika, dan geokimia untuk menentukan target yang pengujian bor. 3. Pengujian bor sampel. Pengujian dengan bor dilakukan untuk mengambil sampel dan batuan yang akan dianalisis guna menentukan apakah ada emas dan seberapa besar serta kualitas depositnya. 4. Ada menentukan jenis tambang. Setelah mengetahui kualitas deposit, engineer menentukan jenis tambang yang sesuai dan menilai hambatan fisik serta dampak lingkungan. Terus yang kelima, ada membangun infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan dan fasilitas pengolahan dibangun di lokasi tambang yang biasanya terpencil yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Yang keenam, ada menambang sampel dan menentukan pemresatnya. Setelah penambangan dimulai, sampel biji diambil untuk menentukan metode pengolahan yang paling sesuai berdasarkan kualitas bijinya. Yang ketujuh, ada pemoresan atau yang bisa disebut onsite. Biji yang telah ditambang dihancurkan dan diproses sesuai dengan kadar mineralnya. Proses ini lebih sederhana untuk biji berkadar rendah dan lebih kompleks untuk biji berkadar tinggi. Terus yang ke-8, ada pemurnian atau biasanya disebut offsite. Biji yang telah diproses dibawa ke liang untuk pemurnian, menghilangkan kotoran dan menghasilkan logam mulia murni melalui proses elektrolisis. Yang ke-9, yang terakhir adalah reklamasi tambang. Setelah deposit habis, area tambang direklamasikan untuk memulihkan kondisi lingkungan dan mengembalikannya ke keadaan yang lebih baik. Kenalkan, nama saya Muhammad Galang. Di sini saya akan menjelaskan smelting and refining tambang emas. Smelting emas adalah proses pengujian biji emas untuk menghilangkan sebagian besar pengotor seperti sulfur, seramik, atau logam lain.
dengan menggunakan suhu tinggi. Proses smelting ini bertujuan untuk menghasilkan logam campuran yang mengandung emas, perak, dan elemen lain. Langkah-langkah dalam smelting emas yaitu 1. Ada persiapan biji emas, 2. Penambahan flux, 3. Pemanasan dan furnace. Yang kedua ada refining emas. Refining emas adalah tahap berikutnya setelah smelting yang bertujuan untuk memurnikan logam supaya mencapai kemurnian tinggi, biasanya 99,99% atau lebih. 2, 3. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Marsha Sandrina. Saya di sini akan menjelaskan pengolahan air limbah pada tambang emas. Air limbah tambang merupakan air yang dipompakan dari areal pabrik yang dibuang ke permukaan tanah, tepatnya pada kolam pengendapan atau yang biasa disebut dengan settling pond. Air limbah tersebut mengandung TSS yang tinggi, logam terlarut, dan pH. 1. Koagulasi proses pengikatan partikel koloid dengan cara pengadukan cepat, flash mixing. Koagulan yang umum dipakai adalah aluminium sulfat atau tawas, ferisulfat, ferrosulfat, dan PAC. Yang kedua, flockulasi proses pengadukan lambat yang mengikuti penyebaran koagulan pada proses penggumpalan partikel menjadi flok yang dapat diedapkan dan difilter. Yang ketiga, ada sedimentasi, proses pemisahan material yang mudah diendapkan secara gravitasi dalam kandungan air, olahan, atau sistem pemurnian air limbah. Pengolahan emas menggunakan beberapa reagen yang merupakan senyawa dan berbahaya apabila dilepas pada emas, yaitu overburden, tiling, dan air limbah tambang. Air yang dihasilkan sendiri mengandung TSS yang tinggi, logam berat yang terlarut pada pH. Hal ini merupakan alasan mengapa perlu dilakukan pengolahan terhadap limbah yang dihasilkan dari pertambangan emas. Pengolahan air yang dihasilkan dari pertambangan emas sendiri menggunakan pengolahan pertama, primary treatment. 3. Siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Alfa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan dan pencemaran. Yang pertama, penanganan dan pencemaran dari kerusakan lingkungan di pertambangan merupakan hal yang penting untuk mengurangi dampak negatif dari sebuah aktivitas pertambangan. Di sini berikut ada beberapa strategi yang umum yang dapat diterapkan untuk menangani dan mencegah dari kerusakan lingkungan pertambangan. Yang pertama ada manajemen limbah dari pertambangan. Yang pertama di sini kita harus memisahkan limbah yang berbahaya dari limbah yang dapat dikelola dengan aman. Yang kedua ada reklamasi lahan tambang. Yang reklamasi lahan tambang ini mengembalikan lahan tambang yang sudah diambil dan diubah kembali secara dilestarikan atau mengembalikan lahan pasca tambang. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wali Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan produk, lebih tepatnya penyimpanan produk tambang emas. Berikut ini ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk penyimpanan produk emas di berbagai tahap. Tapi yang pertama ada konsentrat emas. Metode yang digunakan yaitu gudang tertutup. Jadi setelah proses pemurnian awal, konsentrat emas disimpan di gudang tertutup yang aman untuk melindunginya dari kontaminasi dan pencurian. Dan ada drum atau karung tertutup. Konsentrat dalam bentuk bubuk atau granulat dapat disimpan dalam drum atau karung tertutup agar terjaga kemurnian dan kualitasnya. 2. Ada door bullion atau emas tengah murni. Metode ini menggunakan berangkas. Setelah dilebur menjadi door bullion, emas dengan kemurnian lebih rendah. Produk ini disimpan di berangkas aman sebelum dikirim untuk pemurnian lebih lanjut. Penyimpanan emas pada tahap ini biasanya dilengkapi dengan sistem keamanan dan pengawasan termasuk CCTV dan penjagaan fisik. Ketiga, ada emas murni atau emas batangan.
Metode ini menggunakan berangkas emas batangan disimpan dalam berangkas di fasilitas penyimpanan yang sangat aman dan seringkali menggunakan perlindungan ganda seperti kode akses ataupun kunci ganda. Ya, jadi di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Aziz dari Teknologi Pertambangan 2024. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang logistik dan transportasi industri pertambangan. Yang pertama, logistik pertambangan. Yang pertama ini ada pengangkutan material yang untuk mengelola pergerakan bahan tambang seperti biji, batu bara, dan mineral lainnya dari lokasi penambangan ke tempat pemrosesan atau penyimpanan. Selanjutnya, pengelolaan stok, mengatur penyimpanan material di tempat yang strategis untuk memastikan efisiensi dan mengurangi biaya penyimpanan. Selanjutnya ada sistem pemeliharaan, mengelola suku cadang dan peralatan penting termasuk bahan bakar, pelumas, dan perlengkapan keselamatan untuk mendukung operasi pertambangan. Sistem informasi logistik, menggunakan teknologi untuk mengawasi dan mengelola pergerakan material serta efisiensi operasional. Selanjutnya yang kedua ada transportasi pertambangan. Yang pertama ini ada truk tambang. Truk tambang merupakan kendaraan besar yang digunakan untuk mengangkut material dari pit tambang ke area pemrosesan atau pit pengumpulan. Selanjutnya yang kedua ada conveyor belt, digunakan untuk memindahkan material dalam jarak yang relatif dekat seperti dari tambang terbuka ke fasilitas pemrosesan. Yang ketiga ada kereta api, transportasi jarak jauh yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar dalam tambang dalam jumlah besar dari tambang ke pelabuhan atau fasilitas pemrosesan. Selanjutnya ada kapal kargo, digunakan untuk mengangkut hasil tambang seperti batu bara, mineral, atau pasar internasional. Selanjutnya ada helikopter kecil atau pesawat kecil untuk logistik personel atau keadaan darurat di lokasi tambang terpencil. Selanjutnya yang terakhir ada pipeline untuk mengangkut material seperti pasir minyak atau bubur mineral dalam bentuk cair dan memastikan keselamatan operasional dalam lingkungan pertambangan yang sering kali menantang. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Nama saya Muhammad Farhan Saad. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran dan penjualan pada tambang emas. Pertama pemasaran. Di sini ada beberapa tahapan, ada 4 tahapan. Yang pertama riset pasar. Pada umumnya menyusun profil pembeli potensial seperti investor atau produsen elektronik. Yang kedua, branding dan citra. Membangun reputasi sebagai perusahaan yang menerapkan penambangan berkelanjutan. Yang ketiga, promosi dan edukasi. Menyebarkan informasi melalui jurnal, industri, pameran, dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran pasar tentang emas. Yang keempat, ada konten pemasaran, menyediakan konten yang edukatif seperti laporan dan video guna mendukung pemahaman pelanggan tentang nilai emas. Di sini yang kedua ada penjualan tambang emas, ada 3 tahapan. Yang pertama ada harga kontak, menetapkan harga emas melalui kontak tetap dengan pembeli guna mengatasi fluktuasi pasar. Yang kedua ada negosiasi sama dengan negosiasi sebelumnya. Yang ketiga ada distribusi dan logistik, mengatur pengiriman dan keamanan emas melalui jaringan logistik yang andal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Murtado. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi dan impor hasil tambang. Hasil tambang yang diekspor Indonesia antara lain adalah batu bara, minyak bumi, emas, perak, berlian, besi, tembaga, nikel, bauksit, timah. Batu bara merupakan komoditas ekspor utama Indonesia, sektor pertambangan. Terutama batu bara dan minyak bumi berperan penting dalam membentuk portofolio komoditas ekspor Indonesia. Indonesia sering mengekspor komoditas tambang ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Cina, Malaysia, Vietnam, Jepang, Thailand, India, Filipina, dan Australia. Dan Indonesia sangat sedikit mengimpor mineral karena sudah cukup terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Warhadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko operasional di tambang emas. Manajemen resiko itu proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko untuk meminimalkan dampak negatif yang diterima. Mengapa hal ini penting? Karena di proses tambang melibatkan resiko tinggi dapat berdampak pada keselamatan, lingkungan, dan kelangsungan bisnis. Proses manajemen risiko di tambang emas
Itu yang pertama ada identifikasi resiko, yaitu melihat seberapa besar resiko yang diterima, terus penilaian resiko, seberapa besar resiko-resiko yang dapat diterima akibat tambang emas ini, dan mitigasi resiko, bagaimana langkah-langkah kita untuk meminimalkan resiko-resiko yang diterima, dan pemantauan dan review, itu evaluasi terhadap resiko-resiko yang telah terjadi. Terus adapun jenis-jenis resiko operasional di tambang emas. Yang pertama, ada resiko keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu potensi kecelakaan, contohnya jatuh, tertimpa benda berat, dan lain-lain. Yang kedua, ada resiko lingkungan, yaitu penggunaan bahan beracun yang bisa mencemari air sungai. Yang ketiga, ada risiko keuangan, yaitu harga emas fluktuatif yang dapat berubah-ubah secara cepat. Ini bisa mempengaruhi profitabilitas. Yang keempat, risiko teknologi, keterbatasan teknologi dalam deteksi dan eksplorasi emas tersebut. Yang kelima, ada risiko regulasi, yaitu perubahan regulasi yang ketat terkait lingkungan dan keselamatan di tambang emas. 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif. Saya akan menjelaskan keselamatan kerja di tambang emas. 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja. Tujuan keselamatan kerja pertama tentu melindungi staf kerja yang berada di lokasi pertambangan. Hal ini juga termasuk hal lain sedang berada di lokasi pertambangan. Setiap sumber produk bisa digunakan secara harinya berkaitan dengan sumber produksi agar senantiasa menghasilkan emas. Keselamatan kerja gunakan sumber produksi secara aman dan efisien dan nyaman di lokasi tambang. 3. Meningkatkan kesejahteraan bekerja bukan sekedar membantu perusahaan meraih adanya perhatian perusahaan atas keselamatan pekerja tidak akan mengalami stres maupun gangguan mental lainnya, sehingga mampu bekerja dengan produktif sepanjang waktu, bukan sekedar bekerja untuk mendapatkan gaji di akhir bulan. 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Surahman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dampak sosial ekonomi. Baik itu pertambangan emas, batu bara, atau mineral lainnya memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dampak ini dapat bersifat positif maupun negatif, bergantung pada cara pertambangan kebijakan yang diterapkan, serta keberlanjutan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Berikut adalah beberapa dampak sosial. Pertama, ada dampak sosial ekonomi positif. Penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Yang kedua, ada dampak sosial ekonomi, pencemaran kesehatan, ketimpangan sosial dan ekonomi, konflik sosial, dan ketergantungan ekonomi. 3. Baik, sebelumnya izin mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Al-Hujibni Akmal dari Teknologi Pertambangan 24. Di sini saya akan memaparkan tentang dampak tambang emas terhadap lingkungan. Dimulai dari dampak positif. Yang pertama ada reklamasi lahan. Banyak perusahaan tambang yang melakukan reklamasi setelah kegiatan tambang selesai. Lahan bekas tambang bisa direstorasi menjadi area hijau, taman, atau kawasan konservasi. Yang kedua ada pengolahan limbah. Perusahaan tambang modern mulai menerapkan teknologi untuk mengelola limbah yang lebih baik, mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga ada pengembangan infrastruktur. Tambang emas seringkali membawa pembangunan infrastruktur seperti jalan, fasilitas air, dan listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan yang keempat ada peningkatan ekonomi lokal. Adanya tambang emas dapat meningkatkan perekonomian lokal sekitar tambang. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama ada
Kerusakan ekosistem. Penggunaan lahan tambang emas sering melibatkan penggundulan hutan dan mengancam habitat satwa liar dan mengganggu keanekaragaman hayati. Yang proses ekstraksi emas sering menggunakan zat kimia seperti cyanida dan merkuri dan dapat mencemari sumber air. Limbah kimia ini dapat berbahaya bagi kehidupan air dan ada erosi dan longsor. Penggalian tanah dan pembukaan lahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan erosi dan meningkatkan resiko longsor, terutama di wilayah gunungan atau lereng bukit. Yang keempat, peledak dan proses pengolahan emas menghasilkan debu dan emisi gas yang dapat mencemari udara, mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir ada menggunakan energi dan membutuhkan energi dalam jumlah yang besar. Seringkali berasal dari bahaya bakar fosil dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Dan di sini ada upaya mengurangi dampak negatif. Yang pertama ada menggunakan teknologi ramah lingkungan, mengadopsi teknologi yang lebih efisien dalam mengolah limbah dan menggunakan bahan kimia lebih aman. Yang kedua ada reklamasi dan rehabilitasi lahan. Wajib bagi perusahaan tambang untuk merehabilitasi lahan bekas tambang, menanaminya kembali dengan vegetasi yang sesuai. Yang ketiga ada pengawasan yang ketat. Pemerintah dan badan pengawas harus memastikan perusahaan tambang mematuhi peraturan lingkungan. Dengan regulasi yang ketat dan teknologi yang lebih baik, dampak negatif dari tambang emas bisa dikurangi. Namun tantangan dalam menjaga keseimbangan lingkungan tetap besar. Sekian dari saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Syaraf Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemantauan dan pelaporan. Nah, di mana pemantauan dan pelaporan tambang emas merupakan proses penting untuk memastikan kegiatan tambang berlangsung dengan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Zaidan. Di sini saya akan menjelaskan peran CSR atau Corporate Social Responsibility dalam pertambangan emas. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan operasinya, mencari keuntungan. Stakeholder yang dimaksud diantaranya adalah para karyawan, customer, masyarakat, komunitas lokal, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat, dan juga berkaitan dengan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. CSR di sektor ini menjadi penting, mengingat potensi dampak negatif yang bisa timbul dari kegiatan pertambangan ini, seperti kerusakan lingkungan, degradasi ekosistem, serta perubahan sosial di sekitar lokasi pertambangan emas. Sesuai peraturan dan meminimalkan dampak lingkungan. Nah, ada beberapa aspek utama dalam pemantauan dan pelaporan tambang emas. Yang pertama itu ada pemantauan lingkungan. Yang kedua ada pemantauan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang ketiga ada pemantauan kepatuhan hukum dan regulasi. Yang keempat ada pelaporan dampak sosial. Dan yang terakhir ada pelaporan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Nanda Ivan Arianto. Saya akan menjelaskan tentang teknologi dalam pertambangan tambang emas. 1. Teknologi pemetaan dan GIS, memanfaatkan drone dan pemodelan 3 dimensi untuk eksplorasi yang lebih akurat. 2. Sistem pemantauan tambang, menggunakan sensor cloud untuk memantau kondisi tambang secara real time. 3. Teknologi pengolahan emas, metode seperti cyanidasi, chip, dan alternatif non-cyanida untuk ekstraksi yang lebih otomatisasi dan untuk meningkatkan pekerja. 5. Machine learning,
analisis data geologi. Keenam, pemurnian dan daur ulang inovasi dalam pemisahan emas dan daur ulang dari produk elektronik. Yang ketujuh, pengelolaan limbah, teknologi modern untuk mengelola limbah tambang dengan reklamasi lahan pasca penambangan. Perkenalkan, nama saya Oktarifa Nitudiyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang otomatisasi dalam tambang emas. Otomatisasi dalam tambang emas merujuk pada penggunaan teknologi dan sistem otomatis untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan produktivitas dalam operasional pertambangan emas. Dengan teknologi otomatisasi, proses penggalian, pengolahan, dan transportasi dapat berjalan lebih efisien dengan intervensi manusia yang lebih sedikit. Beberapa contoh teknologi otomatisasi yang digunakan dalam tambang emas yaitu 1. Drone. Drone digunakan untuk memetakan area tambang, memantau aktivitas tambang, dan mengumpulkan data secara real time. Data ini digunakan untuk merencanakan operasi tambang yang lebih efisien dan untuk memantau kondisi lingkungan. Yang kedua, ada truk dan alat berat otomatis. Truk dan alat berat otomatis di tambang emas dapat beroperasi secara otomatis tanpa pengemudi. Sistem ini dilengkapi dengan teknologi seperti GPS dan sensor untuk menghindari ringan dan melakukan tugas pengangkutan material secara lebih efisien. Selanjutnya, ada sistem pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan pengendalian alat-alat tambang dari jarak jauh. Operator dapat memantau dan mengendalikan peralatan seperti mesin bor dan alat pengolahan emas melalui komputer atau perangkat mobile yang meningkatkan keselamatan kerja. Selanjutnya, ada pemrosesan otomatis. Pada tahap pengolahan emas, sistem otomatis dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses seperti pemisahan biji emas dari material lain. Teknologi seperti flotasi otomatis dan sistem pemurnian berbasis sensor digunakan untuk meningkatkan hasil ekstraksi dan mengurangi pemborosan. Yang terakhir, ada sistem IoT atau Internet of Things. Dalam tambang emas modern, sensor IoT digunakan untuk memantau berbagai kondisi tambang, mulai dari kondisi geologi hingga kinerja peralatan. Sensor-sensor ini mengirimkan data yang digunakan untuk menganalisis efisiensi operasional dan mencegah kerusakan peralatan. 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fanadia Lia. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan energi dan efisiensi. Pengelolaan energi dan efisiensi di tambang emas dilakukan melalui beberapa langkah utama, teknologi hemat energi seperti alat hibrid atau listrik, dan optimasi penghasilan biji mengurangi konsumsi bahan bakar. Penggunaan energi terbarukan, tenaga surya atau angin sangat membantu di area terpencil. Optimasi sistem ventilasi dan pemanfaatan panas bisa juga menekan kebutuhan energi tambahan. Sistem manajemen energi berbasis ISO 50001, perawatan rutin, serta pelatihan pekerja membantu memastikan operasi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Strategi ini mengurangi biaya operasional serta emisi karbon. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rivaldian Sebari. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan air dalam pertambangan. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen pengelolaan air dalam pertambangan. Adalah kegiatan mengelola air dari hulu hingga hilir di area pertambangan tersebut agar air yang keluar tidak mencemari perairan umum. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan dari manajemen pengelolaan air dalam pertambangan ini. Pengelolaan air tambang bertujuan untuk mengontrol air yang masuk atau terbentuk di area tambang, mengelola limpasan, dan memastikan bahwa air yang dilepas ke lingkungan memenuhi standar kualitas sesuai peraturan. Dalam konteks ini, keputusan Menteri SDM No. 1827 K/30/MEM/2018 mengatur agar setiap pemegang izin usaha pertambangan atau IUP menyediakan peta dan tabel manajemen air tambang yang memuat informasi seperti arah penyaliran, dimensi fasilitas penampungan, kapasitas pompa, dan data curah hujan. 3. Perkenalkan, nama saya Rizka Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan peran pemerintah dalam pertambangan. Peran pemerintah dalam pertambangan adalah untuk meminimalisir dampak lingkungan yang dihasilkan oleh usaha pertambangan.
Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, memberikan kuasa pertambangan kepada masyarakat dalam bentuk izin pertambangan rakyat atau IPR. Nah, IPR sendiri itu diberikan kepada individu atau koperasi yang beranggotakan penduduk setempat. Kemudian ada membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya ada melindungi masyarakat yang tinggal di lokasi sekitar pertambangan. Terus mengkaji dan menguji ulang regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan mineral. Meningkatkan kualitas dan standar pengelolaan lingkungan hidup di industri pertambangan. Menangani tindak pidana pertambangan ilegal. Membekukan, menarik, dan mencabut izin pertambangan rakyat jika terjadi pelanggaran. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan sanksi uang ganti rugi atau pidana yang terjadi jika pelanggaran. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Salsa Sabina Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikasi dan standar internasional. Yang pertama ada sertifikasi BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Diperlukan oleh perusahaan tambang untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan ketiga yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada SII ISO 901 Sistem Manajemen Mutu, standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dan selanjutnya ada juga SNI ISO 14001 Manajemen Lingkungan, standar internasional untuk manajemen lingkungan yang membantu perusahaan mengelola dampak lingkungan dari operasi mereka. Dan selanjutnya ada SNI ISO 45001 Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, standar internasional untuk manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disebut juga dengan K3 yang membantu perusahaan untuk meningkatkan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para karyawannya. Yang selanjutnya ada SMK3, Sistem Manajemen K3, langkah kerja yang dibentuk oleh perusahaan untuk mengelola aspek K3 berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga ada izin perusahaan pertambangan, IOP, dan izin relevan lainnya. Selain itu ada sertifikat pelatihan spesifik, misalnya investigasi kecelakaan, topografi, dan juga hygiene. Dan selanjutnya ada tenaga ahli bersertifikasi sesuai standar BNSP. 3. Sebelumnya ingin saya perkenalkan diri, nama saya Titania Lintang Aulia dari TP 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren pasar dan harga komoditas. Dalam pertambangan emas, dengan tren pasar dan harga komoditas emas cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu makroekonomi, regulasi lingkungan, dan pemetaan global yang berfluktuasi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait tren pasar dan harga komoditas emas. Yang pertama adalah harga emas global yang meliputi permintaan dan penawaran, kondisi ekonomi global, serta kebijakan suku, bunga, dan inflasi. Yang kedua adalah biaya produksi tambang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk biaya energi tenaga kerja, pengelolaan lingkungan, serta harga bahan bakar. Selain itu, efisiensi juga mempengaruhi hal ini, karena dengan teknologi terbaru, efisiensi ekstraksi emas dapat meningkat, yang memungkinkan suatu perusahaan mempertahankan profitabilitas meski harga emas turun. Yang ketiga adalah teknologi emas dan automasi. Hal ini dipengaruhi oleh inovasi teknologi dan keberlanjutan dan regulasi lingkungan. Yang keempat adalah perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Perubahan dalam pajak, royalti, dan izin pertambangan juga mempengaruhi biaya dan keuntungan dalam industri emas open pit. Regulasi terkait pengelolaan limbah dan pemulihan ekosistem juga mempengaruhi biaya operasional tambang open pit. Yang kelima adalah tren permintaan dari sektor industri dan investasi. Selain permintaan dari perhiasan dan investasi, sektor industri juga mempengaruhi permintaan emas. Yang keenam adalah keberlanjutan atau sustainability dan ESG atau environmental social governance. Dalam beberapa tahun terakhir, investor lebih memperhatikan isu-isu keberlanjutan dan standar ESG ini.
Ini berdampak pada operasional tambang, di mana perusahaan perlu menunjukkan bahwa mereka menjalankan praktik ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan untuk menarik minat investor yang sadar dengan ESG. 3. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus tentang proyek pertambangan sukses di Indonesia. Di sini tambang emas 7 Bukit, PT Bumi Sukses Indo BSI, lokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Tambang ini dikelola oleh PT Bumi Sukses Indo dan mulai beroperasi pada tahun 2016. Dengan luas area tambang mencapai 4.998 hektar, BSI mengimplementasikan metode pelindian yang efisien untuk mengekstraksi emas dan perak. Keberhasilan praktik lingkungan BSI menerapkan reklamasi progresif, yang berarti reklamasi dilakukan segera setelah area tertentu selesai ditambang, sehingga meminimalkan dampak lingkungan. Kontribusi sosialnya sekitar 70% tenaga kerja diambil dari masyarakat lokal, memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. 3. Oke, perkenalkan, nama saya Zaikra Bensyasula Purnana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan prospek masa depan di emas pertambangan. Industri pertambangan menghadapi berbagai tantangan tentunya, seperti fluktuasi harga komoditas, tekanan dari kelompok lingkungan, dan perubahan kebijakan pemerintah. Namun, dengan manajemen yang baik dan inovasi teknologi, industri ini memiliki prospek yang cerah di masa depan. Untuk tantangan industri emas dalam pertambangan sendiri, yang pertama ada keterbatasan cadangan. Cadangan emas dunia semakin menipis sehingga diperlukan upaya eksplorasi yang intensif untuk menemukan tambang baru. Yang kedua ada biaya operasional yang tinggi. Biaya produksi emas terus meningkat, termasuk biaya tenaga kerja, energi, dan regulasi lingkungan. Yang ketiga ada persaingan tinggi. Persaingan di industri emas pertambangan semakin ketat dengan munculnya pemain baru dan teknologi yang inovatif tentunya. Oke, yang kedua itu ada peluang ekspansi pasar. Yang pertama ada permintaan industri. Permintaan emas dari sektor industri seperti elektronik, kedirgantaraan, dan medis terus meningkat. Dan yang kedua ada investasi emas tentunya. Emas sering dianggap sebagai aset safe haven, sehingga permintaan investasi emas cenderung meningkat pada saat ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga ada pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi global dapat mendorong permintaan emas dari sektor perhiasan dan investasi. Oke, di sini saya Cinta Albait akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan mengenai pertambangan dari hulu ke hilir mencangkup seluruh rantai proses mulai dari eksplorasi hingga pemanfaatan hasil tambang. Di tahap hulu, kegiatan pertambangan melibatkan pencarian dan ekstraksi sumber daya alam seperti batu bara, emas, nikel, dan lainnya yang dilakukan melalui survei, pengeboran, dan penggalian. Rantai nilai dari hulu ke hilir bertujuan untuk memanfaatkan ekonomi dari sumber daya alam. Dalam prakteknya, pertambangan dari hulu ke hilir menghadapi tantangan seperti dampak lingkungan, regulasi, dan teknologi. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan bijak, industri ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.